Saya Dian Nugraheni, dosen pendidikan IPA Universitas Negeri Malang. Saat ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah yang saya ampu adalah kimia dalam kehidupan, membahas ruang lingkup dalam aspek kimia, meliputi penyelidikan kualitas air, kimia hidrokarbon, meliputi metode pembuatan biodiesel, dan materi lingkungan, meliputi pengelolaan sampah. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini dimulai dari CPL terlebih dahulu, yaitu menerapkan fenomena sains secara terintegrasi untuk memecahkan masalah dengan berpikir kritis dan memanfaatkan IT sebagai sumber data dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Untuk CPMK-nya, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah, ada 3. Yang pertama, memiliki pengetahuan mengenai ilmu kimia dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terampil dalam menggunakan alat laboratorium untuk melakukan beberapa eksperimen kimia dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki wawasan penerapan ilmu kimia dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk sub CPMK-nya, sedetail ada di sini. Untuk materi pembelajaran kimia dalam kehidupan ada 3, diterbagi menjadi topik air, hidrokarbon, dan lingkungan. Yang pertama, meliputi kualitas air minum produksi UM dan free tap water UM. Yang kedua, sifat kimia biodiesel, green method untuk membuat biodiesel dari limbah minyak, serta aspek sosial minyak kelapa sawit sebagai biodiesel. Yang terakhir untuk kimia lingkungan yaitu pengelolaan sampah, nilai ekonomi pengelolaan sampah, tas belanja dari limbah, serta kampanye sosial media isu plastik, mikroplastik dalam air atau jaringan hewan. Untuk referensi yang kami gunakan adalah jurnal-jurnal yang telah kami terbitkan, yaitu dari tim dosen, dari saya sendiri Dian Nugraheni, kemudian dari Ibu Safartunida, jurnal-jurnal terakhir dari 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada juga kami menggunakan buku-buku referensi yang juga terupdate. Untuk sistem pembelajarannya yaitu pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Dan metode pembelajaran yang kami gunakan melalui metode field trip, praktikum, diskusi, dan presentasi. Untuk sistem penilaiannya yaitu meliputi tugas mandiri dan terstruktur 5%, aktivitas partisipasi dari keaktifan diskusi, partisipasi kegiatan field trip, kontribusi dan kolaborasi kelompok sebesar 10%, hasil proyek yaitu artikel ilmiah, proposal kegiatan 50%, UTS berupa seminar progres proyek 15%, serta UAS seminar laporan pengelolaan produk dari proyek 20%. Dalam salah satu tatap muka, saya menyampaikan topik pengelolaan sampah dengan subtopik bank sampah. Pembelajaran ini diawali dengan field trip di Bank Sampah Kota Malang. Kemudian penugasan membawa bahan sampah saat pembelajaran, memberi melakukan bahan tersebut agar mempunyai nilai tukar di bank sampah dengan mengenali jenis, karakteristik fisik dan kimianya melalui pengamatan di kelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah. Ya, semoga sehat walafiat ya di sini. Kita ketemu lagi di mata kuliah kimia dalam kehidupan. Topiknya masih tentang lanjutan kemarin, yaitu pengelolaan sampah gitu ya. Kemarin kita berkunjung di Bank Sampah Kota Malang ya. 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 Oke, di Sukun. Tahu? Ya kan daerahnya? Ya. Yaitu kita sebut Bank Sampah Kota Malang itu BSM gitu ya. Ini masih saya bawa list harga dari BSM, nanti kita belajar mengenai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran gitu ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa. Oke, selesai. Terima kasih. Oke, kita kemarin kesana itu kan ada banknya di depan ya, yang bagian pembukuan. Kemudian di belakangnya bagian penyimpanan bahan-bahan yang ditukarkan gitu ya. Ada penimbangan, pemilahan, dan seterusnya seperti itu. Nah, hari ini kita belajar lebih memahami lagi. Jadi tujuan pembelajaran kalian adalah mengenali jenis bahan-bahan yang akan dibawa ke bank sampah. Itu kan kalian sudah ditugasi membawa
beberapa yang kalian anggap sebagai sampah ya, ternyata itu mempunyai nilai tukar di bak sampah ya. Nah, mengenali jenis-jenisnya, kemudian karakteristik fisiknya, ya, fisiknya kan secara visual bisa kita lihat. Kemudian secara kimianya berarti rumus kimianya gitu ya. Mungkin terlalu ini, tapi apa ya? Ini bahan apa biasanya seperti itu? Bahan plastik, apa ini? PET atau kemudian ada yang membawa menjadi kertas atau selulus gitu kan ya? Kalau dari aspek kimianya. Gitu. Kemudian mungkin tambahan lain kita bisa melihat atau mengetahui bahwa ada nilai tukar tertentu untuk bahan tertentu. Misalnya PET ini ternyata lebih mahal daripada kertas seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, nanti sistem pembelajarannya kalian akan diskusi seperti biasa, diskusi berkelompok gitu. Ini kelompoknya ada 2, oke? Ada 2 kelompok. Nanti setelah diskusi sambil kalian melakukan perlakuan tertentu terhadap bahan-bahan yang kalian buat. Perlakuannya seperti apa? Agar layak diterima, dia harus dipisahkan dari misalnya labelnya. Oke. Ada bawang putih, ya tadi yang putih, apa? Labelnya. Kemudian tutupnya, karena tutupnya itu beda bahan sama biasanya seperti itu ya. Beda bahan. Nanti kita pelajari lagi. Ada guide yang saya share untuk kalian lihat foto-foto barang-barangnya dengan kodenya, dengan harganya seperti itu. Jadi kalian bisa lebih terarah ya mana yang saya pilih gitu. Kemudian nanti kalian juga diskusinya seperti apa? Diskusinya bikin poster bank sampah gitu ya. Nanti ke depan sebenarnya kita pingin buat bank sampah unit. Kalau tadi kan BSN-nya ya. Bank sampah unit seperti apa? Berinduk pada BSN. Kita nanti dalam volume tertentu kalau kita sudah berhasil mengumpulkan, mereka akan mengambil. Dan mereka menukarkan dalam bentuk nilai tadi ya, nilai seberapa. Nah, sebagai informasi juga, ketika kita menukarkan ke BSN, mereka akan menulisnya dalam bentuk tabungan, gitu kan ya? Ada bentuk tabungan, namanya nasabah, kalian disebut nasabah gitu ya, buka tabungan di situ. Nah, nilai di tabung itu lebih tinggi daripada kalau kita menjualnya langsung, gitu ya. Kalau ditukar dengan uang, misalnya sekilo ada botol yang sekilo itu bukan sekilo, sebiji ada yang 1000, gitu kan ya. Nah, kalau di dalam tabungan dia nilainya lebih tinggi. Jadi kalian memang disemangati untuk menabung, bukan untuk mendapatkan nilai secara langsung. Karena itu mungkin bagi kalian mungkin kecil ya. Tapi kalau kita teratur misalnya melakukan seperti itu pemilahan, maka ada 2 hal yang kalian dapatkan. Pertama, membantu meringankan TPA ya. TPA itu kalian buang sampah semuanya ini TPA, padahal ada nilai tukarnya. Kedua, benefitnya dari diri kalian sendiri, ada nilai tukar yang akan bisa kita ganti dengan ya tabungan atau rupiah seperti itu. Ini ada listnya ya, mungkin di guide ada, tapi saya share aja ya listnya, coba dicermati. Jadi itu harga per ya hari ini ya, hari ini itu sekian. Jadi dan ini harga yang bisa fluktuatif, bisa naik, bisa turun tergantung permintaan pasar seperti itu. Bisa kita cermati ya, ada jenis plastik, ya, kemudian ada jenis kertas, jenis logam, dan botol kaca. Jadi kalian sudah bisa memilah nih. Coba ini kelompok yang pertama, yang mana yang plastik, yang mana kertas, kemudian botol, ya, kemudian logam, ada lagi logam, ya, kita belajar seperti itu. Oh iya, tadi lupa disampaikan bahwa sesi akhir ada evaluasi dengan kuisis ya. Jadi nanti kalian akan dinilai ketercapaian tujuan pembelajaran kali ini, mengenali jenis bahan, karakteristik fisik dan kimianya. Kemudian terakhir ya ada tambahan mengenai nilai ekonomi sedikit lah mengenai itu, biar kita tahu. Oke, bisa dimulai secara bergrup atau diskusi kelompok. Kalian pilih tuh, pilihannya cara seperti apa? Saya sering di kelompok ini karena di depan ya. Coba ini apa ini? Ini toplesnya. Oh iya, toples kue ya. Karena saya habis apa memang dibuang buat ini. Oke. Habis ya. Lembaran kemarin soalnya. Ya. Oke, ini dipisahkan dari apanya yang pertama kali ini? Labelnya ya. Nah, kalian
tanpa label, tanpa tutup, kan ya. Ya memang kotor ya, kena pasir memang nilai jualnya mesti turun, tapi dimaknainya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan suatu perlakuan, dia akan naik nilainya. Contohnya yang mana? Antara bersih sama kotor, bedanya berapa rupiah? Bedanya hampir 8. 8 apa? Hampir Yang mana? Coba pilihlah salah satu deh yang PP lain Aqua tahu. gelas. Hmm? PP Aqua gelas bersih. PP aqua gelas bersih sama PP gelas aqua kotor ya? Iya. Selisihnya 800 sendiri ya. Nah, itu maksudnya kalau aqua gelas ada yang bawa aqua gelas? Nah, Ada. tutupnya itu kan plastik ya? Iya. Itu enggak dihargai di bank sampah. Dan itu menjadi beban TPA. Jadi hanya dibakar. Kan dia tidak terdegradasi, ya kan? Iya. Kalau dia kotor, si bank sampah perlu membersihkan dulu kan, kayak pakai gunting, copot gitu kan ya, ada tenaga maka dia dikasih selisih seperti itu, maksudnya seperti itu. Lalu apa lagi? Ini namanya apa kalau di situ? PET betul, ada visualnya juga ya di situ ya, gambar PET ya. Nomor berapa itu kalau Nomor ditahu? 15. Coba ini dipisahin mungkin. Pisahin. Ini jadi nomor berapa ini? Kalau B26 harganya berapa tuh? 200. Kalau yang PET-nya aja bersih Kalau PP-nya aja 1.900. sama ya? Sama? Beda. Beda. Tutupnya lebih mahal. Lebih murah ya? Oke, nah itu. Nanti kita lihat bahan kimia apa, cuman kita perlu konfirmasi ke sana. Soalnya ada yang menarik di situ. Ada logam, lihat logam di situ. Logam ya. Ada kuningan, ada perunggu gitu ya. Iya. Kuningan kelihatan di situ ada visual kuning gitu ya, kuningan gitu ya. Perunggu ada juga nggak di situ? Ada. Di visualnya ada kan ya? Secara pembuatan dia susah membuat perunggu atau kuningan kira-kira. Perunggu. Ya betul, perunggu. Betul, itu yakin ya namanya ya? Perunggu. Kenapa itu? Ya memang ada proses yang lebih susah itu kan ya? Sama-sama campuran ya perunggu sama kuningan. Ya enggak? Iya. Atau dia murni? Enggak, Enggak, campuran. campuran. Perunggu itu dari apa? Ayo atau mungkin ada yang lain bisa menjawab. Campuran apa deh gitu? Dia campuran tembaga, ya. Tembaga itu dalam kimia kita unsur Cu gitu ya. Sama SN. perunggu itu kalau apa yang satu lagi? Perunggu SN ya? Iya. Timah ya, betul Timah. sama timah. Ini lupa belajar dulu itu pasti ya. Belajar dulu pasti. Ya. Tapi saya ya apresiasi ya antara perunggu sama kuningan mana yang lebih mahal? Perunggu. Pembuatannya dulu. Perunggu karena susah gitu kan ya. Iya. Tapi di sini dihargai kuningan lebih Mahal. mahal. Lebih mahal. Iya. 28.000 sama 7,5. Itu isi banyak kan? Iya. Kita perlu konfirmasi kenapa sih mereka itu menerima kuningan atau jangan-jangan logikanya dibalik. Jadi ketika kuningan kita terima, dia akan lebih mudah didaur ulang. Ketika perunggu karena sulit tadi kan membuatnya, jadi susah didaur ulang. Itu mungkin ya, tapi itu baru mungkin, kita perlu konfirmasi. Karena kita belajar dari aspek kimianya aja, karena ini campuran ini. Semuanya campuran tembaga atau Cu, tapi si perunggu dengan SN, ya tadi timah ya. Betul, kalau yang kuningan dengan ZN atau Seng. Seng itu kan lebih murah daripada timah ya. Iya. Ya, itu logika yang kita pakai karena kita kan belajar kimia dalam kita. Nah, itu menarik ya. Jadi konfirmasi dulu di sana kenapa dia diterima lebih mahal dan selisihnya sangat jauh kali, 4 kali itu ya. Nah, ini adalah kertas itu selulus atau hemiselulosa, itu kan ya. Terus yang paling mahal apa itu menarik di situ? Koran. Koran ya, betul Pak? Koran. Mungkin bubur kertasnya dia lebih laku daripada ini. Mungkin. Jadi kita belajarnya dia mau dari daur ulang apa enggak kan? Belajar buatannya kita sudah enggak. Tadi ternyata enggak pakai logika itu. Ini kardus ya.
Kalau sudah begini mesti harganya turun. Kalau masih berbentuk kardus bisa dibuat langsung tanpa pengolahan gitu kan ya, bisa dipakai pindahan atau dipakai buat tempat apa gitu kan ya. Kemudian ada yang bawa oh plastik ini. Nah ini menarik nih, ini namanya plastik apa? PP itu apa tuh? Yang plastik kresek itu? Kresek atau kresek ya? Kresek. PP apa dia tuh maksudnya? Dia lebih ringan, lebih fleksibel gitu kan ya? Iya. Oke. P5. P5 ya? Harganya berapa itu? Kresek warna ya? 150. Kemudian kalau ada lagi nggak yang putih deh, yang putih PP putih berapa? P itu 1.300. Sama yang satu lagi tadi berapa? Warna? Kalau yang warna itu 150. Nih, selisihnya jauh. Kenapa? Mungkin Kenapa kira-kira? Daur ulangnya ya, kita berpikirannya daur ulangnya bukan lagi pembuatannya. Kenapa tuh? Karena kalau putih masih bisa digunakan untuk putih lagi. Kalau ini nggak bisa kita kumpulin kuning semua, kita daur ulang nggak. Jadi kuning, hijau, merah kita kumpulin jadi satu, namanya jadi biji plastik, jadi ember warnanya hitam, warnanya ungu kalau dia lebih cenderung ungu, atau perlu penambahan warna gitu kan. Kalau warna ini perlu tambahkan ungu jadi ungu gitu kan ya. Jadi ada penambahan sehingga kita ini daya jualnya rendah. Itu ya, paham ya? Oke, sekarang kita waktu berapa menit ya untuk kalian menyusun poster bank sampah gitu kan ya? Oke, kelompok 1 ini kelompok 2. Oke, silakan sambil memberi perlakuan agar dia bisa diterima. Ya. Sebenarnya saya sudah membuat modul ajar. Kamu sudah modul ajar ya? Ajar di drive yang saya share, kan ya? Kalian bisa elaborasi sendiri, bisa melalui googling juga bahwa kena PP itu, mungkin PP ya, mungkin nggak terlalu lihat, kalian bisa lihat sendiri. PP itu kalau bahasa kimianya tuh polipropilen gitu ya. Anda nanti kebayang polipropil, propil itu C-nya ada. Nah, oke, kita saling mengingatkan nanti. Jadi ada 3 ya, polipropil. Poli itu banyak, jadi C3 itu banyak gitu ya. Sama polietilen gitu ya. Dia disebut di situ dinyatakan semi rigid. Jadi kalau yang PP pasti lebih ini ya, lebih ringan. PE-nya lebih ringan gitu kan ya. Kalau ringannya tuh tergantung nanti ya, tapi kalau PE itu lebih fleksibel, maksudnya lebih, PP-nya lebih rigid, kemudian PET yang lebih besar lagi lebih rigid lagi gitu kan ya. Kemudian ada yang paling tebel, kalau kalian tahu, kalian doang ya. Tadi saya dirigid. Terus yang paling mahal tadi ya, logam-logam itu mahal sekali. Kita ketemu panci aja kita bisa jual tuh 13 gitu, pancinya ibunya dijual gitu ya, pancinya kakaknya dijual. Menarik ya tadi tuh, kalau kalian lihat visualnya tuh bisa kebayang. Kalau yang cuma kayak list ini memang nggak bisa kebayang pikirannya. Kemudian apa lagi ya, saling nanti diskusi dulu kita ini ya. Kemudian yang murah banget itu namanya botol Coca-Cola atau Sprite. Pernah minum? Masih nemuin nggak Coca-Cola sama Sprite yang botolan? Botol kaca. Iya. Nggak pernah ini mesti. Ya, cuma dulu kalau saya di warung tuh pasti ada Sprite. Itu kan buat sudah gembira. Nah itu paling murah tuh 75 rupiah per biji kan. Mungkin ya sekarang sudah nggak bisa dibikin lagi ya. Kan udah ada warnanya kalau mereka ya kan tinting gitu kan. Ketika ada warna itu pasti akan susah mendaur ulang. Ya. Gitu. Jadi kebanyakan memang dilabelin, labelnya yang nggak bisa diambil gitu. Jadi dia masih memiliki nilai jual. Nah,
Ya, sambil dikerjakan nanti kita maju ya. Mungkin saya masih mau interaksi dengan kalian. Jadi kalau di Jepang dia tahu bahwa ada nilai ekonominya, gitu kan ya. Maka mereka mencuci sampahnya. Betul, itu jadi dia bikin jemuran gitu, sampah yang kotor misalnya sisa, misalnya ada sirup di sini gitu ya, mereka cuci. Kemudian mereka gantung dan mereka tukar. Ada mesinnya atau mesinnya yang bisa mereka tukar, atau mereka bawa ke kayak ayam gitu ya, model kayak supermarket. Kemudian mereka simpan di situ, mereka ada ya dinilai gitu ya, ada nilai tukarnya. Jadi mereka ya memang telaten dalam hal ini, maka mereka negara yang termasuk pengelolaan sampahnya maju. Jadi nggak cuma dibuang di TPA, dipilah dulu di individu, kemudian mereka secara kelompok gitu kan. Mereka ada penjualan gitu. Kalau kita kan bank sampah nggak semua di, ya kan? Kalau di rumahnya mana? Saya Kembang. Ada nggak bank sampah? Pernah kamu dengar? Kalau di kota Ada ya? Tapi untuk daerahnya belum ada. Tapi kamu ikut kayak partisipasi atau dari nasabah atau? Dulu SMA sempat. Oh iya. Dulu SMA sempat ada kayak. Ya itu ternyata beda kita budayanya kita dengan sana mungkin agak beda. Jadi mereka sudah apa ya, orangnya detail gitu kan, bersihin sampah gimana sih kita aja sampah ini, aduh ini apa, buang aja gitu kan ya. Bahkan kalau mungkin nggak di kota ya, ada yang cuma buang di belakang dibakar gitu ya. Nah, di sana nggak boleh bakar, jadi didenda, kena denda gitu ya. Jadi pengelolaan mereka sudah lebih maju. Oke. Ya. Oke, siapa yang mau maju silakan. Sudah di ini kan ya? Dua ya, kelompok dua ya? Ya. Oke, Ayo mau maju ya, silakan. Ayo. Oke, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis sampah yang telah dipilah. Yang pertama ini ada P1 atau plastik bening. Kulit kabel, aku juga kulit kabel. Iya, P21. Kulit kabel, tertentu. Paralon. P22. Infus ya. Ya, infus P23. Oke. Kalau infus itu kan infus yang ya ini ya. Cuma jarumnya boleh nggak kita tukar di sana? Kenapa? Karena termasuk Jarum. non-degradable yang bahan berbahaya bagi Oh, oke. Ya, di modul ada ya, ada 3 bahan yang mungkin bisa kita degradasi sendiri. Yang kedua yang kita bisa tukar di bank sampah. Yang ketiga itu berbahaya kalau kita tukar ya dia nggak mau. Iya. Ada namanya pengelolaan sendiri, kayak kita di lab itu cairan. Oke. Sudah ya? Sudah. Sekian dari presentasi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Nurul Yakin dan kelompok 1 juga. Ada 10 soal ya tadi mengenai jenis ya, kemudian karakteristik fisik kimia, kemudian ada tambahan mengenai nilai. Oke, kalau sudah, oke, sudah. Kita mulai? Bisa. Ya, baca doa lagi, enggak? Nggak usah. Ya, yuk. 10 soal ya. Pembelajaran bukan mimpi tes ini. Oke, sudah. Nah, kita beri apresiasi untuk Nisa, Ainul sama Elvina. Sama Andra. Oke, hari ini kita lagi belajar ya
bisa dibedakan sesuai dengan jenisnya. Ada sampah plastik yang botol, ada yang wadah seperti ini, terus ada kertas, dan di kertas pun juga bisa dibedakan kertas HVS ataupun kertas karton seperti ini. Di setiap sampah itu juga memiliki nilai tukar, nilai rupiah. Ya, kemudian di plastik itu juga harus dipilah, seperti dipilahnya itu kayak dilepas logonya ataupun mereknya gitu agar memiliki nilai tukar lebih tinggi ya, gitu ya. nilai lebih tinggi. Ya itu kesimpulan pembelajaran ini. Tapi kalau mau dipadatkan lagi sesuai dengan tujuan tadi ya, bahwa ada jenis bahan-bahan yang bisa dibawa di bank sampah. Nggak semuanya, tadi kan yang nggak bisa itu apa yang toksik ya gitu ya. Ya. Dan organik itu nggak bisa. Organik itu dalam hal ini non biodegradable, bukan non organik, karena kertas itu sebenarnya organik nggak? Sebenarnya Ada selulus, tapi nggak bisa kita degradasi langsung gitu ya. Itu mempunyai karakteristik fisik, ini secara fisik visualnya, kemudian secara kimianya ada tadi kayak semacam PP lebih fleksibel daripada PE, dan DPE lebih kuat daripada PP dan PE, itu kan ya. Kemudian kuningan lebih, ya dia lebih mungkin lebih mudah didaur ulang daripada si perunggu tadi ya. Kayak itu sifat kimia dan sifat fisiknya sudah tahu. Wah, dan nilai ekonominya itu merupakan tambahan informasi buat kita gitu ya hari ini. Kemudian itu saja kesimpulannya. Oh ya, ada yang ditanyakan nggak tadi? Mungkin terlewat tadi. Ya, belum ada ya. Tadi sudah interaksi langsung, jadi harusnya tadi pertanyaan tapi sudah ada. Oke, kemudian mungkin untuk minggu depan yaitu kita selama pembelajaran mata kuliah di medan kehidupan membawa bahan untuk ditukar, kemudian diakumulasi total untuk volumenya nanti dari tambahan sikap kalian. Jadi secara offering nanti di total untuk tambahan sikap. Dan hari ini mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Segala materi ada di Keep Drive, termasuk tadi saya cerita ada video yang saya kunjungan di industri pengolahan sampah, itu ada di situ ya. Silakan dicermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas support dari Departemen Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang.